Sebelum nonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo, sahabat Eljon dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Hempi Putra dalam acara Pesona Kuliner Nusantara, Masakanmu, Karaktermu. Dari masakan saja kita bisa mengulas berbagai macam karakter manusia. Jadi pada hari ini kita akan memasak masak dengan steam yang sangat simpel sekali untuk pemirsa yang ada di rumah. Nanti kita akan bahas mengenai karakter-karakternya ya. Baik, sebelum kita mulai, kita akan panggil dulu nih chef pada siang hari ini untuk membantu kita. Silakan Chef Adi. Apa kabar Chef Adi? Sehat ya Chef ya? Oke. Baik Chef, untuk hari ini kita akan masak apa ya? Coba dijelaskan ke pemirsa di rumah. Masak steam labu. Steam labu. Smar ini namanya ya. Oke. Labu smar. Kita potong menjadi dua. Ini untuk porsi 4 orang saja sih. Oke. Ya, pastikan labunya adalah yang tua. Ciri-ciri labu semar ini tua adalah sedikit memutih di sininya. Oke. Ya. Nanti jangan lupa dibersihkan ininya, isinya untuk nanti masukkan bahan-bahan isi ya. Oke. Nah, Untuk selanjutnya. jangan lupa juga nih tatakannya yang tahan panas agar nanti buat nge-steam tidak pecah. Tidak pecah. Oke. Biasanya ini terbuat dari stainless sih, pemirsa ya. Boleh, sebenarnya yang tahan panas kan banyak tuh, macam-macam. Oke. Oke, selanjutnya. Ya, selanjutnya adalah bahan utamanya adalah ini dari apel hijau. Apel hijau pemirsa. Untuk ukuran segini. Untuk porsi 4 orang ya, kita cukup. 4 orang cukup dengan satu ini aja ya. Kalau kebanyakan nanti terlalu asam. Jadi kita cukup satu buah saja yang dipotong menjadi 4. Terus jamur shiitake ini sesuai selera saja. Mau lebih juga boleh. Ini bisa ambil porsi sedikit. Terus ini adalah ayam cincang. Ayam cincang ya, saya lihat ya. Ini boleh dari Ini berapa gram, Chef? Ayam Untuk potong juga boleh nih. Berapa gram? Ini 50 gram saja. 50 gram ya. Iya. Dicuci bersih kemudian dicincang halus Cincang atau boleh, dipotong boleh. Beli yang sudah digiling juga ada. Oke. Ya, beli yang sudah giling kan nggak repot. Oke, Chef. Selanjutnya untuk bahan bumbu-bumbunya nih, Chef nih. Kayak saya lihat sangat simpel sekali ya. Jadi pemirsa di rumah bisa buat sangat mudah kalau menurut saya ya. Iya, Oke. bumbunya cukup bawang putih. Bawang putih. Kita tahu semuanya bawang putih sehat ya. Iya. Jadi saya Berapa siung? selalu nggak lupa dengan bawang putih untuk sebuah masakan. Ini cukup 2 siung untuk porsi segini. Iris-iris tipis. Iris tipis, boleh dikeprek juga, boleh dicincang juga. Terus kemudian ini adalah jahe. Jahe. 1 ruas jahe dipotong kurang lebih menjadi 5 ya. 5 irisan. Iris tipis seperti ini. Ya. Terus ini garam. Ada apa lagi? Garam nanti kita cukup ya. Garam secukupnya pemirsa. Sendok teh. Selanjutnya adalah proses untuk memasaknya ya. Nah, nanti untuk ininya apa aja nih, Chef? Panci, pengukusnya, kemudian apa aja nih saya nanti kita dudukan adalah panci pengukus atau untuk steam, sebuah kompor ya. Kemudian ada mangkok-mangkok dan itu ya, peralatan biasa masak ya. Oke, baiklah kita mulai saja Chef ya untuk masaknya. Kita yang duluan apa dulu nih yang kita masukkan? Sebenarnya boleh apa saja ya. Apelnya dulu. Isiannya dulu, oke, kita masukkan dulu tuh. Apelnya kita masukkan. Kita masukkan semua. Terus ini jamurnya. Oke, saya bantu. Ya. Jamurnya kita. Ini jamur shiitake, kalau jamur-jamur yang lain seperti jamur merah misalkan itu bisa nggak? Bisa saja, cuman kalau sifat dari jamur shiitake emang kan nggak cepet ini ya, lembek ya. Jadi nanti akan tetap, maksudnya bisa ini akan tetap cantik waktu saat ini. Tapi rasanya nggak berubah kayaknya, misalnya jamur kuping gitu segala macam kan kadang-kadang orang seleranya beda-beda ya. Ini ayam kita masukkan, ayam. cincangnya. Sangat simpel sekali ya, Chef ya, ini tidak perlu. Terus ini jahe kita masukkan saja. Jahe. Bawang putih. Bawang putih kita masukkan semuanya.
Bangku, lalu garam Yang ya. terakhir Ya, garam. garam. Kurang lebih segini. Kurang lebih 2 sendok teh lah ya. 1 sendok teh. 1 sendok teh. Itu lalu kita Tunjukin. ini Oh, seperti ini pemirsa hasilnya ya. isinya. Kita Kurang lebih. tambahkan air. Walaupun nanti sebenarnya nanti masukkan air tidak ini ya, tidak jangan terlalu penuh. Jangan terlalu penuh karena sifat dari Sifat dari labunya labunya ini akan akan dikukus mengeluarkan air. air. Oke. Jadi kurang lebih Berapa mili? Ya. Hampir setengahnya lah ya. Jadi jangan 3/4 isinya. Nah, kurang lebih nanti seperti ini. Seperti ini pemirsa ya. Jadi jangan sampai beluber juga airnya supaya nanti dimasaknya tidak beluber. Oke. Oke. Kita proses masak ya, Chef ya. Kita akan nyalakan dulu kompornya pemirsa. Ya. Oke, sudah nyala. Jadi apa lagi, Chef? Selanjutnya? Selanjutnya kita proses memasak, nge-steam ya. Steam ya. Nah, kita steam. Setelah air mendidih, jangan lupa pemirsa tunggu airnya sampai mendidih Ya, dulu supaya nanti kita steam kurang uapnya. lebih 30 menit. 30 menit itu pastikan udah matang. Ini, Chef. Wangi-wangi. Ini kurang lebih berapa 30 menit? menit. 30 menit. Jadi pemirsa jangan lupa 30 menit menit. untuk di Ya. steam. Nah, ini udah. Pastikan airnya mendidih, kita tunggu 30 menit. Nah, ini labunya juga enak loh, bisa dimakan. Oke, sudah matang ya. Iya. Kita akan coba angkat. Nah, coba ngangkatnya seperti gimana, Chef? Oke, oke. Ya, saya bantu pinggirkan dulu. Saya sisihkan. Nah, hasilnya seperti ini. Wah, lihat pemirsa. Ya. Dengan labu, ayam, kemudian tadi ada apel dan jamur akan menjadi sebuah hidangan yang Labunya pun harum ya. enak dimakan, maksudnya sehat. Selain sehat, pemirsa, pemirsa Anda di rumah, selain sehat, ini juga sangat bermanfaat untuk Anda yang mempunyai flu mungkin ya di rumah, karena kan kita lagi Karena ada flu ya, ada jahenya juga hangat di tenggorokan. bawang putih, Bawang bagus putih. kan buat Oke. Nah, setelah selesai masakan ini pemirsa, kita akan coba bahas nih mengenai karakter-karakter masakan yang kita buat hari ini dengan pakar dari karakter yaitu Mr. Kokon. Baiklah, kita panggil sekarang Mr. Kokon. Selamat siang. Selamat Apa siang. kabar, Baik, Pak Kokon? Happy, baik, Chef Ya. Adi. Oke. Ya. Gini Pak Kokon, jadi Chef Adi pada hari ini nih kita bikin sup labu ya, Chef Adi ya? labu semar. Sup labu semar. Nah, ini untuk bahan-bahannya kurang lebih tadi ada labu, kemudian tadi ada ayam, kemudian ada jamur dan dikasih juga ada apel hijau tuh tadi, sama garam. Nah, garam dapur. Nah, itu kira-kira apa ya Pak Kokon ya untuk karakter ini kira-kira? Biasanya karena salah satu labu ini terlihat menjadi suatu lingkaran dan tebal. Nah, ini berarti mengumpamakan bahwa orang yang memasak ini mempunyai suatu keluarga yang cukup besar di dalam keluarga dia. Jadi anaknya banyak atau saudara-saudaranya banyak dan lain-lain. Yang kedua, di sini ada terlihat bahwa ada jamur shiitake. Jamur shiitake itu adalah seperti yang namanya tumbuhnya itu di merang dan lain-lain. Jadi waktu si pemasak ini melakukan kegiatan ini, latar belakang dia waktu itu adalah banyak sekali melakukan sesuatu hal percobaan di dalam kehidupan itu, tidak mudah dia meraih dari suatu mimpi dia. Tapi sekarang mimpi itu sudah terlaksana belum? Sudah. Karena apa? Anda lihat, dengan labu semar ini dia dagingnya tebal. Berarti apa? Dia sudah menikmati keberhasilan dari jerih payah dia yang waktu itu
Karena yang namanya hidup dalam jamur itu dari merang, dari abu gosok dan lain dicampur begitu, itu artinya berarti prosesnya melewati daripada merang tersebut tidaklah mudah pada saat dia harus tumbuh menjadi jamur. Nah, kenapa saya bilang ada kepahitan hidup dalam salad itu? Yaitu mengenai apel. Apel itu diambil apel hijau. Apel hijau umumnya jarang manis, ada asemnya. Nah, karena asam itulah yang menjadi pelesat daripada bumbu dari makanan itu supaya tidak kecut. Sehingga kenapa? Karena pada saat ini semuanya mengandung air, dari labunya sendiri mengandung air, ditambah dengan air juga. Nah, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah nanti tidak ada rasa. Nah, jadi apa? Orang itu kalau diam saja di dalam suatu kehidupan, tidak ada yang namanya permasalahan dan lain-lain, dia tidak akan naik tingkat. Nah, itu kurang lebih daripada bagaimana cerita dari pemasak ini. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Cukup jelas sih untuk pemirsa di rumah ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya pemirsa. Jadi setiap masakan yang kita buat, kita akan bacakan oleh Mr. Koko. Nah, bagi pemirsa yang ada di rumah juga boleh nih untuk kirim-kirim foto masakan Anda semua yang ada di rumah atau mau ikutan dalam acara Zoom. Jadi nanti di akhir segmen kita akan Zoom live untuk peserta yang ada di rumah, mereka akan masak, kemudian kita akan tampilkan di Eljon TV. Mungkin saya tambahkan ya sebentar ya. Nah, ini ada kelihatan yang namanya labu semar ini dengan ketebalan daging ini. Berarti apa? Orang yang memasak ini adalah tiang keluarga. Dia membagi semua karena apa? Banyak jamur yang mengambang di dalam sayuran ini. Ini adalah sebenarnya orang-orang yang dia menjadi tanggung jawab dia. Kurang lebih seperti itu. Oke. Ya, pemirsa sudah selesai masakannya, kita akan kasih coba yuk untuk Pak Kokon. Pak Kokon, silahkan Pak Kokon untuk coba masakan kita pada siang hari ini. Rasanya dicicipi. Gimana Pak Kokon rasanya? Luar biasa. Dan saya belum pernah makan yang namanya labu semar. Apalagi kalau ada menu di restoran ya. Boleh 2 kali saya jajal. Nah, silahkan Pak Kokon. Anda bisa mencoba dengan resep masakan dari Chef Adi. Sahabat Eljon, lezat sekali. Halo Sobat Eljon semuanya, jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe Eljon TV ya, sekarang juga. Ya baik Sobat Eljon TV, kita sudah mendapatkan kiriman foto dari pemirsa yang ada di rumah nih mengenai masak-masakannya. Chef, bantu saya untuk membacakan ini untuk bahan-bahannya kurang lebih apakah sudah ada, apakah perlu tambahan atau mungkin ini ya. Yang pertama oleh Ibu Amel ya. Pertama ini dari Ibu Amel. Menunya adalah capcay seafood. Capcay seafood. Di sini bahannya adalah udang, bakso, wortel, kol, brokoli. Ada jamur, kemudian ada maizena ya. Tepung maizena di sini pasti. Bawang, kecap asin, kecap ikan, bawang putih, saus tiram saya lihat di situ ya, kemudian ada kaldu, jamur dan penyedap rasa. Ini sepertinya bakso sapi ya. Boleh juga dicampur ini tadi bakso ikan. Jadi Ibu Amel untuk memperkuat temanya adalah dia kan capcay seafood ya. Jadi agar lebih kuat gitu loh. Kuat. Terus udah gitu ininya untuk bumbunya kalau yang suka agak pedas bisa juga ditambah lada sedikit. Lada. Oh, harus ada lada ya. Oke, Ibu Amel dari Capcay Seafood untuk memperkuat karena membuatnya dari Capcay Seafood, selain udang bisa juga dari baksonya kita bisa gunakan bakso ikan ya, Chef ya. Jadi untuk yang suka pedas boleh juga ditambahkan dengan bubuk lada. Oke, untuk Ibu Amel kurang lebih seperti itu. Untuk next, untuk kiriman foto berikutnya dari Ibu Rudi. Nah, Ibu Rudi di Jakarta ini mengirimkan jengkol balado nih Chef nih. Nah, orang Indonesia suka sekali dengan jengkol ya pemirsa ya. Saya juga suka sekali. Jadi apa aja sih bumbu-bumbunya adalah kurang lebih bahan-bahannya Chef? Iya, bahannya ini di sini ya tentunya jengkol, bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah, cabai keriting, garam, gula, daun jeruk, air dan minyak gitu kan pastinya ya. Nah, di sini ini memang Ibu ngambilnya kayak seperti yang simpel sekali Bu Rudi ya. Untuk bumbu. Tapi kalau saya sendiri kalau masak
jengkol, balado. Saya akan ditambah lagi dengan serai karena memang saya suka aroma serai. Oh, oke, jadi untuk serai dan daun salam. Daun salam. Jadi Bu Rudi kalau bisa nih untuk masukkan juga kalau misalkan masak jengkol bisa dikasih daun serai, daun serai sama daun salam ya untuk menghilangkan aroma ya Chef ya. Nah, ada masukan nggak Chef untuk jengkol? Biasanya kan kita kadang beberapa masak bau, kemudian kurang empuk segala macam. Itu prosesnya jengkol itu kan agak susah sih sebetulnya. Kalau sebenarnya kalau jengkol bau direbus dulu kah? Memang harus direbus jengkol itu rebus kurang lebih cukup lama ya. Ada tambahin bumbu apakah gitu saya nggak ada ya? 1 jam itu kurang lebih itu 1 jam merebus jengkol. Setelah itu apa namanya bisa jadi nanti agar baunya tidak menyengat. Sebenarnya ada trik nih di sini. Di saat itu udah matang, kurang lebih 45 menit, kita airnya ganti. Oh, jadi setelah 45 menit direbus, airnya diganti yang bersih. Oke, diganti. Buang, cuci dulu yang bersih, kita rebus kembali. Nah, berapa kali untuk penggantian airnya tuh? Satu kali. Jadi pemirsa di rumah, jadi boleh untuk memasak jengkol supaya aromanya agak hilang ya, karena yang ada juga yang tidak suka aroma jengkol ya. Jadi bisa 2 kali perebusan ya, Chef ya untuk ini. Oke, untuk selanjutnya. Untuk selanjutnya kiriman foto dari Ibu Nadira. Oke, dari Ibu Nadira di Jakarta ini mengirimkan ayam penyet nih Chef nih. Untuk ayam penyetnya kurang lebih bahan-bahannya nih. Sambelnya tuh cantik sekali ya, kayaknya enak banget. Oh gitu ya Chef. Untuk bahan-bahannya nih Chef ada daging ayam tuh. Kemudian cabai. Ayam, cabai rawit, merah, cabai merah, bawang putih, serai. Ada serai juga, kunyit. Daun jeruk, pete, nah ini yang suka petai ya, bisa dikasih. Lalapnya ya. Untuk lalapnya adalah pete, selada, daun kemangi, tomat, minyak. Teman yang cocok untuk apa? Untuk pelengkapnya ya, pelengkap ayam. Untuk ayam penyet. Ayam penyet. Nah, ada masukan nggak Chef dari ini? Iya, ini di sini sepertinya sudah sempurna kan? Sambal mentah ya. Oh, sambal mentah, ya. Tapi mungkin ini udah selera dari Ibu Nadira ya, pakainya sambal mentah. Sebenarnya kita bisa kreasi apapun ya, seperti Ibu Nadira yang melakukan ini juga. Bisa nggak saya pakai sambal terasi misalkan gitu, yang suka sambal terasi bisa ya? Bisa. Jadi nggak ada masalah. Sambalnya digoreng juga enak, sedap. Kalau mungkin pemirsa Eljon TV yang ada di rumah mungkin nggak mau repot nih untuk ngulek-ngulek sambelnya karena mungkin di rumah tidak punya ulekan segala macam, bisa pakai sambal kemasan kah yang beli di supermarket sudah? Ya bisa aja. Bisa aja ya, tergantung selera ya. Tapi kurang kurang sedep lah kalau bisa orang Indonesia dibilang itu bisa. Oke, untuk Ibu Narida sudah bagus kata Chef. Jadi kita lanjutkan untuk foto berikutnya dari Ibu Elita. Ibu Elita ini mengirimkan masakan urap di pemirsa. Urap ini masakan Indonesia yang disukai ya. Kacang panjang, toge, kelapa parut muda, cabai merah, cabai rawit. Ada bawang putih, kencur, gula merah, gula pasir, garam, terasi, asam, daun jeruk, purut. Yang Ibu pilih itu sayurnya tuh simpel sekali, cuma 2 macam ya, 2 macam. Sebenarnya kalau mau tambahin kecipir juga itu enak loh. Kecipir ya, Chef ya. Kecipir ya. Nah mungkin pemirsa ya Eljon TV di rumah ada yang nggak tahu kecipir kali ya, nanti bisa mungkin searching di Google ya, kecipir itu buah apa. Nah karena ada beberapa orang yang nggak tahu. Itu dilalap pun direbus terus dilalap dicoel pakai sambal enak. Ya, saya juga tahu biasanya itu orang-orang Jawa ya Chef ya, orang kecipir tuh tahu lah kalau kecipir. Jadi biar agak lebih bervariatif lah ya untuk bahan-bahannya. Terus kemudian penentunya juga ini kelapa parut muda, benar Ibu. Oke, untuk Ibu Elita betul ya, untuk kelapa parutnya sudah muda ya. Soalnya kalau ini kurang ini ya, jadi nanti sepak gitu. Oh gitu. Rasanya Oke pemirsa, jadi untuk membuat urap, jadi bisa menggunakan parutan kelapa yang kelapanya masih muda ya Chef ya, jadi jangan tua karena. Tapi bukan kelapa muda yang. Bukan muda yang untuk diminum, tapi masih tidak terlalu tua sekali lah ya, seperti itu. Jadi untuk aroma rasanya juga lebih melekat sekali ya di situ ya. Oh ya, ada yang lupa juga. Ini daun kacang panjang juga enak loh dicampur. Daun, oke. Urap. Untuk urap pemirsa bisa dicampurkan juga kata Chef adalah daun kacang panjang. Mungkin di pasar-pasar tradisional kalau di kampung saya tuh namanya lembayung.
Daun lembayu. Mungkin orang di Jawa ya, kalau orang Jawa namanya lembayu. Oke. Itu enak, itu enak. Oke. Oke, kemudian untuk selanjutnya kiriman foto masakan dari Ibu Nunung di Jakarta. Ini ada sapi lada hitam nih, Chef. Wow, ini lebih ke oriental Sapi ya. lada hitam masakan oriental. Oke, dari bahan-bahannya Bahannya daging sapi yang pasti, tepung maizena, bawang putih, bawang merah, bawang bombay, paprika. kecap asin. Paprikanya itu yang hijau dan merah. Itu akan lebih cantik. Terus kecap asin, kecap manis, minyak wijen, saus tiram, lada hitam, garam, gula, dan air. Nah, saya lihat dari fotonya sih sangat menggiurkan nih, Chef. Tapi dari bahan-bahan dan ini apakah sudah sempurna atau belum nih dari Ibu Nunung ini? Saya rasa sudah kok. Sudah ya? Tidak ada tambahan lagi ya? Jadi Ibu Nunung, selamat, masakan Anda dinilai sempurna oleh Chef Adi. Baik, Chef, ternyata dari Ibu kiriman foto masakan dari Ibu Nunung ini kiriman yang terakhir ya untuk episode kita pada hari ini. Nah, untuk tadi foto-foto masakan yang pemirsa kirimkan ke kita akan bacakan ya. Kita akan tanya nih ke pakar dari karakter Mr. Kokon. Silakan Pak Kokon. Kita akan Happy, apa yang mau ditanyakan nih? Dari Ibu Amel ya? Pemirsa yang ada di rumah nih, Pak Kokon, Ibu Amel mengirimkan foto masakannya yaitu capcay seafood. Nah, dari foto-foto dan bahan-bahannya kurang lebih apa sih yang bisa dibacakan nih? Saya akan lihat ya, dengan adanya pemilihan daripada sayur-sayuran, kemudian juga ada yang namanya dia seafood. Yang pertama, kan dia ada kombinasi. Kalau yang dilihat dari banyak sayuran ini, berarti dia senang, si Ibu Amel ini senang berkebun. Karena banyak sayuran, ya. Nah, kemudian, kalau dilihat dia temanya adalah capcay seafood, berarti kalau dilihat seperti ini dia lebih senang dengan yang namanya ke laut. Pergi ke laut dan lain-lain, ya. Nah, apa yang terjadi di sini setelah dia ada langkah-langkah memasak dan lain-lain, di dalam melihat karakter ini, pada saat dia juga membuat suatu resep makanan dia, kemudian langkah-langkahnya apa saja yang dia lakukan, ini kelihatannya dia kalau ada sesuatu pekerjaan dan lain-lain, dia cukup rapi. Dia cukup rapi sehingga pada saat itu dia melakukan sesuatu perencanaan dulu dan lain-lain, baru dia kerjakan sampai selesai. Dan kelihatannya kalau dengan namanya capcay ini kan, namanya sayuran capcay ini pekerjaannya harus cepat ya. Kalau tidak yang namanya sayurannya ini akan hancur ya. Benar ya Chef Adi ya? Nah, ini berarti dia selalu tidak pernah mau menunda dari pekerjaan itu. Dia harus selesaikan meskipun sampai malam dan lain-lain. Kalau ada pekerjaan, yang penting dia selesai, baru dia merasa puas dengan pekerjaan dia. Kurang lebih seperti itu daripada karakter Ibu Amel. Oke, kurang lebih seperti itu Bu Amel ya. Untuk karakternya Ibu Amel ini lebih orangnya cepatan ya, cekatan, kemudian lebih teratur ya Pak ya untuk hidupnya. Oke, untuk selanjutnya nih Pak Kokon, ada kiriman dari Ibu Rudin nih mengirimkan jengkol balado. Nah, jengkol nih. Saya melihat ya, ini semua terus dengan aroma sambalnya dan lain-lain. Yang pertama ini, salah satunya adalah orangnya ini dinamis. Yang disebut dinamis itu berani dengan segala macam resiko di dalam merupakan tantangan-tantangan ya. Yang kedua, agak yang disebut agresif. Jadi ada juga mempunyai jiwa yang kurang lebih ya temperamental ya. Kenapa yang dibilang temperamental? Ya ini karena memang kelihatan sekali dia benar-benar mematangkan dari jengkolnya, dan jengkol itu juga punya yang namanya rasa yang luar biasa berbeda daripada sayuran lain atau buah lain. Nah, ini yang menyebabkan bagaimana solusinya ya. Nah, mestinya kalau dengan adanya jengkol seperti ini, dia harus ada kombinasi dari apa? Ya mungkin nanti dia dengan yang namanya sayur-sayuran segar, misalnya ada ketimun, ada apa. Nah, jadi ini karakter daripada pemasak daripada jengkol ini harus banyak ada tim pendamping supaya punya karakter yang agak keras ini bisa lebih lembut.
Seperti itu. Kurang lebih seperti itu kalau dilihat dari karakter masakan ini. Oke, kurang lebih seperti itu ya Bu Rudia untuk masakan yang dikirim hari ini. Kemudian untuk selanjutnya ada masakan dari Ibu Nadira. Ini Nadira kirim ayam penyet nih Pak Kokon nih. Kira-kira apa sih yang dibaca ini dari karakternya Mbak Bu Nadira ya, ayam penyetnya, waduh cabenya, terus ada petenya dan lain-lain. Kalau lihat di sini seleranya ini adalah selera yang tinggi. Yang sehingga kalau makan ini, kalau dilihat tidak pernah bisa satu piring nih, bisa nambah lagi ya. Biasanya Nambah kalau lagi, orang nambah suka lagi. pedas memang makan selalu nambah terus nambah, ya Pak ya. Nah itu dulu satu. Nah yang kedua, di sini kalau terlihat dia ini orangnya punya sikap apa? Nah saya lihat ini adalah ayam di tengah-tengah, tapi ada pete di dalam gambar ini yang mengelilingi. Dia meskipun marah dan lain-lain, tapi ini dia berbagi. Jadi ini banyak nih yang namanya di sekitar dia nih yang sering dia tolong. Tapi dia sambil ngomel, tapi tangannya memberi. Kurang lebih seperti itu. Jadi Ibu Nadira ini suka beramal ternyata ya pemirsa ya. Iya, suka membantu orang lah. Membantu orang. Tapi... Nah kalau kelihatan ini ya saudara-saudara lah, keponakan apa nih banyak nih yang dia ini. Ya, yang dia bantu lah gitu loh. Dia sayang dengan anak-anak kecil. Kurang lebih seperti itu Bu Nadira, apakah benar atau tidak nanti bisa dibuktikan sendiri. Untuk selanjutnya, masakan dari Ibu Elita nih, Pak Kokon mengirim masakannya yaitu urap nih. Oke. Mbak Elita yang saya lihat ini jadi dia ini mau makan apapun gampang. Nah, jadi dia sebenarnya kalau mau bergaul dengan siapapun juga bisa. Ya kenapa? Kalau urap itu kan dari segala macam sayuran yang gampang didapat, yang tidak mahal, ya, terus gampang juga dibuatnya, ya langsung juga bisa dinikmati dan lain-lainnya, langsung bisa dimakan dan tidak perlu yang namanya kita harus menggoreng dulu, membakar dulu dan lain-lain. Jadi orangnya sebenarnya simple, ya orangnya simple. Kayak mau masuk ke kalangan menengah bisa, menengah ke bawah bisa, ke atas juga bisa sebenarnya. Ya dia merakyat lah, istilahnya kurang lebih karakternya seperti itu. Ya Ibu Elina, apakah sudah betul atau belum untuk karakter masakannya? Nah nanti sudah dibuktikan sendiri ya Ibu Elina ya. Untuk selanjutnya dari Ibu Nunung nih yang terakhir nih, Pak Kokon nih. Ibu Nunung mengirimkan sapi lada hitam nih untuk masakannya, kurang lebih seperti apa sih karakternya nih dari Ibu Nunung? Oke. Bisa dilihat. Impiannya itu karena daging itu adalah makanan yang bergizi. Jadi mimpinya ini cukup tinggi. Dia banyak yang namanya mimpi-mimpi dia yang akan dia capai itu yang besar. Nah, tetapi dia tidak mudah. Kenapa? Karena ada paprika nih yang saya lihat nih ya, ya ada paprika. Paprika itu kan pedas. Ya meskipun dia sebagai aroma pedas, berarti dia mau menggapai dari mimpi dia yang cukup besar ini adalah banyak sekali kerikil-kerikil yang harus dia lewati, Nah kemudian Anda lihat ada kecap asin, ada kecap manis yang dia campur. Itu berarti apa? Dalam segala macam permasalahan dia menghadapi dari segala macam, dari yang pahit maupun suka maupun duka dia sudah pernah alami. Nah, apa yang terjadi? Ada garam, ada gula, ada air. Nah, dengan adanya gula ini, berarti apakah dia sekarang sudah nikmati? Sudah nikmati nih prosesnya. Tetapi kalau dia tidak bisa menjaga dari lingkungan dia juga akan terpengaruh, ya mungkin garam itu juga akhirnya menjadi cabai lagi. Kenapa? Karena di dalam foto ini yang saya lihat, paprikanya itu menyebar dari hampir seluruh piring itu ada. Nah, berarti dia harus tetap kokoh, dia harus tetap tegar, dia bisa berhasil. Tapi kalau dia putus asa atau dia banyak merasa udahlah capek dan lain-lain, dia tidak akan berhasil. Kenapa? Banyak kerikil tajamnya itu dari paprika. Oh, seperti itu. Iya. Baik, Sobat Eljon TV dimanapun Anda berada, kurang lebih seperti itu untuk pengiriman foto yang telah kita terima dari pemirsa yang ada di rumah dan kita bacakan juga oleh Mr. Kokon untuk karakter-karakter yang memasak ya, intinya yang memasak di rumah yang kita miliki kita, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk selanjutnya pemirsa kita akan live zoom nih untuk pemirsa yang ada di rumah yang sedang memasak. Nanti juga kita akan bacakan oleh Pak Kokon seperti apa sih proses memasaknya yang ada di rumah seperti ini. Nanti juga akan dibacakan. Baiklah. Berikut juga dengan Chef Adi ya. Betul, ya? betul Pak Kokon. Sebelum nonton video yang selanjutnya, jangan lupa klik subscribe dan tombol lonceng untuk selalu mendapatkan notifikasi dari Eljon TV.
Baiklah sahabat Eljon TV dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam acara Pesona Kuliner Nusantara, Masakanmu Karaktermu. Nah, untuk segmen kali ini kita sudah kedatangan tamu untuk membacakan masakan-masakan yang ada di rumah masing-masing. Nah, kebetulan kita udah live Zoom nih ya Pak Kokon ya, dari kemudian kita juga ada Chef Adi juga, nanti kita akan membacakan mengenai bumbu-bumbu atau masakan yang telah dibuat. Yang pertama adalah dari Ibu Christine nih. Halo Ibu Christine. Halo. Halo, apa kabar Bu? Puji Tuhan, sehat. Baik. Baik, untuk hari ini Ibu Christine masak apa Bu? Hari ini kebenaran masak sayur asem. Sayur asem ya. Orang Indonesia pasti suka lah ya Bu ya, sayur asem ya Bu ya. Untuk bumbu-bumbunya apa aja Bu? Coba bisa dijelaskan Bu ke kita, nanti biar Chef Adi bantu nih. Mungkin ada kurang apa ya. Modelnya resepnya Christine sendiri ya. Biasanya yang saya masak hari ini saya kasih bawang merah, cabai, tomat, kemiri. Kemiri. Ya, kemiri. Oke. Kemudian semuanya digiling, dihaluskan. daun salam, terus lengkuas saya geprek. Ya. Oke. Terus bumbunya saya kasih garam, gula, sama. Asamnya pakai asam apa, Bu? Saya hari ini pakai asam itu loh, asam buah itu loh. Kebetulan di Surabaya Oh ini iya. Iya itu lebih enak, Bu. Lebih enak. Nah, itu pasti saya keprek. Jadi saya rebus sama bumbu. ya. Itu. Untuk bahan-bahannya sayur asemnya ada apa aja Bu? Yang di lainnya mungkin bahan-bahan sayurnya ada apa aja? Ada di kulkas itu ada jagung manis saya nggak potong-potong tapi saya sisir. Nah, terus ada Oh, jagung. Oke. ada tongseng, terus ada toge besar itu. Ada apa ya namanya kerai. Di Surabaya namanya buah kerai itu untuk sayur asem. Terus ada kangkung sama kacang panjang. Dan tidak ada tangkil. Oke. Itu emang tiap daerah tuh punya ciri khas masing-masing juga, tiap pribadi juga kadang-kadang pengen berkreasi ya Bu ya. Intinya adalah itu bahan-bahannya tadi ada asemnya ya. Ya. Itu bahan utamanya Chef ya, itu pasti asem ya. Oke. Chef Adi, saya mau tanya nih, kan biasanya kalau yang sayur asem Jakarta Ya. ada yang namanya melinjo, ya, ada yang namanya kemudian kacang daunnya. tanah, Daun melinjonya daun juga. melinjonya juga ada. Tanah. Bahkan suka-suka saya pernah lihat juga ada yang suka-suka campur wortel, ada yang juga tambahin lagi. Selain dari itu suka-suka labu. Labu. Ya. Nah itu boleh juga atau memang tiap daerah beda-beda? Karena waktu saya ke Tegal, Beda-beda. sayur asemnya mana bening gitu loh. Betul. Tegal itu kan ada kota saya ya. Ya. Itu kalau Tegal sendiri tuh kalau bikin sayur asem tuh benar-benar tuh harus asem. Ada Harus asem. asemnya kuat. Terus komposisi untuk campurannya juga tidak punya pakem. Dia nggak ada pakem, jadi Ada sayur apa ya cemplungin iya, begitu. yang penting rasanya adalah asem. Untung Christine mukanya nggak asem hari ini. Oke, dari Gitu. oke. Jadi tadi Ibu yang punya kreasi sendiri juga bagus Bu. Bagus. Jadi nggak bosan Jadi- ya Bu ya, yang gitu-gitu aja. Oh. Nah, kalau Ibu Christine ini dari mana? Mohon maaf. Surabaya. Surabaya ya, dari Surabaya. Mungkin dari Surabaya seperti itu nggak masalah sih Bu ya. Itu karakter masing-masing ya Bu ya. Nah, untuk karakternya sendiri nih bisa dibacakan nanti sama Pak Kokon. Kurang lebih seperti apa Pak Kokon untuk masakan Bu Christine? Hari ini dia ada tercetus dari sayur asem, namanya asem. Berarti hatinya pun lagi nggak suka cita, ya, lagi asem banget dah, ya, lagi ada yang dia rasakan, yang rasanya ini supaya kayak orang ada sesuatu yang ingin berontak gitu loh, ingin berontak, ingin istilahnya keluar gitu dari lingkungan yang ada seperti itu, karena sayur asem itu kan beragam-ragam. Jadi segala macam permasalahan tuh masuk di dalam sayur itu.
kemudian rasa asam itu kan menyebabkan kita jadi kecut ya, jadi pahit ya. Ya hari ini saya lihat dia sukacita ya, tapi yang di hati kan kita nggak bisa lihat nih, kita lihat giginya doang ya. Nah, nggak, kita tanya sama dia, bener nggak? Bener nggak? Bener nggak tuh Bu Christine? Bener katanya. Ya, bener katanya. Ya, Lisa kenapa nih hari ini? Kita nggak tahu juga nih ntar. Dia masak apa ya? Ya seru ya hari ini ya. Kita bisa mengolah dari masakan, dari perasaan dan lain-lain ya, MP ya. Apalagi ya, pengalaman dari Bu Christine ini sudah? Atau sudah, kalau lagi, saya sih, saya senang lihat Bu Christine dia senyum ya. Meskipun di hati ya nggak belum tentu senyum. Bener katanya. Oke, kita lanjut kalau gitu. Lanjut lagi untuk peserta berikutnya itu ada Ibu Lisa. Tanyain dah. Nah, Ibu Lisa masak apa ya untuk hari ini? Halo. Tumis oncom. Halo. Apa kabar? Baik. Ibu Lisa. Saya Ya, ada di mana? Di Jakarta atau di Jakarta. Di Jakarta. Oke, Ibu Lisa silakan untuk masakan hari ini apa sih yang dibuat biar nanti chef tadi tumis akan oncom. bantu. Boleh diulang, Tumis Mama? oncom. Oh, tumis oncom. Tumis oncom. Tumis oncom. Bahan-bahannya Bu? Bahan-bahannya cuma bawang merah, bawang putih, kucai, sama oncom. Ada tambahan lagi kah di oncomnya? Mungkin ada. Nggak suka cabai hijau? Nggak ada ya? Cabai hijau nggak Kasih suka cabai ya? rawit aja. Cabai Ah, rawit cabai aja. rawit. Gimana tuh, Chef? Iya. Untuk Iya. mungkin ada kreasi lain dari oncom Iya. itu supaya lebih menarik gitu loh, Chef. Kalau Untuk masukkan Bu Lisa. nggak suka oncom ini, oncom Bandung. Ini oncom ya, oncom Bandung ya. Oncom Bandung. Ya, oncomnya udah sampai Jakarta, jadi oncom Jakarta dong. Betul, jauh banget ya. Ke Bandung dulu ya. Betul, pinter juga nih Lisa. Simpen sih ya. Sebenarnya kalau dicampur, kalau suka apa namanya? Mungkin yang lebih simpel lagi untuk campurannya supaya nggak ini. lenca. Ibu Lisa tahu lenca ya? Nggak suka ya? Nggak suka. Nggak suka. Oh, Nggak suka. iya. Oh, nggak suka lenca. Ya nggak apa-apa. Tapi untuk bahan-bahan sendiri, untuk bumbunya sendiri sudah betul untuk masakan Bu Lisa ini? Iya tadi sebutkan udah kok, udah. Cuma sudah. ya saya nggak tahu ya porsinya berapa, terus ukuran. Mungkin ada fotonya Ibu Lisa? Foto masak. Ada nih. Ya, kasih lihat. Bentar ya. Supaya nanti Pak Kokon bisa nih bacain karakternya Ibu Lisa nih. Nah, kurang lebih Nah. seperti itu tuh, Chef. Ternyata pinter masak ya. Oke, langsung aja nih ke Pak Kokon nih. Iya. Pak Kokon, Bu Iya. Lisa nih bikin tumis oncom nih. Gimana sih Oke. karakternya untuk masakannya? Yang saya lihat ya hari ini dia pancaran aura di mukanya sudah sukacita dan lain-lain. Tapi masakan oncom ini kan Anda tahu, oncom ini adalah dari pembusukan. Fragmentasi. Dari Fermentasi. Iya, fermentasi. Tetapi makanan ini fermentasi pun dia lahap nih. Dia telan, dia makan ya. Istilahnya. Berarti apa? Banyak permasalahan dari hidup dia yang lalu-lalu nih, yang dia lalui terus nih, ya. Dari hal-hal yang menyakitkan hati, yang pahit, yang lain-lain, sekarang dia sudah bisa atasi. Kenapa bisa atasi? Karena dia udah makan nih. Dia buat nih makanan ini, dia udah makan. Ya, jadi dia udah anggap ya sudah. Yang lalu ya lalu, yang sakit ya gua nggak bakalan lihat yang ke belakang. Yang hari ini aku harus lebih baik lagi dan harus berubah. Dan saya tahu kepahitan itu siapa saja gitu loh. Nah, kurang lebih itu. Dan kedua, orangnya simple kalau dilihat gini. Kenapa? Tahu apa dia cuma comot yang ada di dapur apa ya udah gue jadi makanan ini, yang penting ada makanan. Lu mau makan kayak enggak, yang penting gua masak. Lu mau makan deh katanya gitu. Jadi orangnya simple. Ya, simple. Kenapa makanannya ini gampang ya, dimasaknya dan lain-lain gampang. Bumbunya juga Anda lihat nggak banyak ya. Ya, ini aja. Nah, tapi belakangan ini nih dia ada gesekan nih. Ya. Kenapa? Ada cabai rawit dia bilang. Nah, cabai rawit itu tuh adalah gesekan-gesekan kecil tapi bukan ribut besar ya, tapi yang sudah bisa diatasi sih. Benar apa enggaknya nggak tahu. Biar Lisa yang jawab. Gimana nih Bu Lisa nih? Apakah betul dari menjan karakter Pak Kokon ini? Betul, Pak. Ada lagi mungkin Pak Kokon? Nggak tahu dong, tanya dulu betul nggak?
Ya dari apa yang disampaikan oleh Pak Kokon Betul katanya. betul. Lihat ya, dari masakan jadi seru ya. Nanti masak yang lain lagi biar ketahuan, Liz. Ya, kamu lagi ngapain? Oke. Baik, kurang. Mungkin dari nggak dilihat dompetnya, Liz. mungkin dari Ibu Lisa ada pertanyaan mungkin untuk Pak Kokon. Ada pertanyaan, Liz, Mungkin buat disampaikan. saya Mungkin atau dari Bu buat Christine Cipadi? mungkin ada yang ditanyakan? Nggak Tidak ya? ada ya. Oke, kalau gitu. Mulai besok supaya dia nggak kebaca, dia bikin set menu. Mungkin besok-besok bisa lah kita akan buat lebih bagus lagi ya. Kalau Bu, ya. set menu kan nggak kebaca ya, Liz, banyak banget. Oke, baiklah Sobat Eljon TV dimanapun Anda berada. Demikianlah untuk sesi Zoom masakanmu, karaktermu pada episode hari ini. Biar kenalin teman-temannya, biar minggu depan oke. bisa lagi ya, coba MP. Untuk teman-teman Ibu Lisa atau Ibu Christine boleh untuk besok bisa mendaftarkan diri untuk live di Zoom Eljon TV untuk acara masakanmu, karaktermu oleh Mr. Kokon. Dan untuk pendaftaran boleh kirim WhatsApp ataupun alamat di bawah ini, nanti tertera di bawah ini. Atau ke Rifai 0812 yang seperti Anda ini 97401639. Nah, jadi Christine sama Lisa bilangin sama teman-teman, kan Anda lihat bisa sukacita kita gara-gara masakan, ya. Biar rame ya. Oke, Sobat Eljon TV nanti bisa mendaftarkan ke Rifai ya dari alamat di bawah ini. Nah, cukup sekian untuk acara masakanmu, karaktermu yang dipersembahkan oleh Mr. Kokon dan Chef Adi. Terima kasih juga Pak Kokon. Kita akan berjumpa kembali dan terima kasih juga untuk Ibu Lisa dan Ibu Christine. Baiklah Sobat Eljon TV, kita telah selesai nih untuk sesi live Zoom masakanmu, karaktermu dengan peserta yang ada di rumah ya Chef ya. Nah untuk sesi berikutnya, pemirsa di rumah jangan kemana-mana, kita akan tanya jawab mengenai masakan-masakan yang ada di Indonesia ini termasuk dengan karakter-karakternya. Baiklah, kita akan lanjut lagi ke segmen berikutnya. Nah, sekarang waktunya like dan subscribe ya. Halo Sobat Eljon TV, kembali lagi dalam acara Pesona Kuliner Nusantara, masakanmu, karaktermu. Nah, untuk segmen kali ini, kita akan membahas nih dengan Pak Kokon dan Chef Adi mengenai karakter-karakter masakan dan yang ada di rumah maupun peserta yang ada di rumah nanti ya. Kira-kira apa aja sih Pak Kokon dan Chef Adi? Saya mungkin bertanya karena saya melihat anak-anak muda sekarang pertama banyak nongkrong, kedua aktivitasnya memang rata-rata banyaknya di rumah. Nah, kalau dia pulang malam dan lain-lain, setahu saya mereka sungan masak mie instan. Nah, kalau mie instan terus, waduh, kan bosan dan lain-lain. Kurang sehat. Nah, bagaimana kalau di tempat kos mensiasatinya, dia tidak ada kulkas? Ya, kompor sih pasti ada kalau yang namanya masak mie, atau di dalam kos kan bisa pakai dapurnya dan lain-lain. Nah, kalau nggak ada kulkas, ya kemudian dia juga tidak pandai masak, tetapi yang praktis-praktis, kurang lebih masakan-masakan apa yang bisa diolah oleh anak-anak muda atau orang-orang yang aktivitasnya memang luar biasa, sehingga kalau pulang malam, atau ada juga yang pulang subuh dan lain-lain. Kan ada orang yang kerja juga sampai malam ya. Sebenarnya kalau bahan-bahan yang misalnya di rumah itu ada, misalnya kayak biasanya rata-rata anak kos tuh punya biskuit ya. Biskuit itu juga bisa kita olah menjadi makanan yang tidak membosankan gitu ya. Nanti kita bisa di blender, dicampur susu, terus nanti didiamkan, nanti jadi makanan enak, lebih nggak membosankan gitu. Dari biskuit saja bisa. Nah, kalau dari mie instan, apakah mie instan? Karena saya juga bukan tukang masak, saya kan kurang tahu. Biasanya kan itu hanya ada yang mie instan goreng atau yang direbus begitu. Nah, apakah ada dari mie instan itu tidak digoreng, tidak direbus? Totonya saya mau masukin ke yang namanya microwave. Akhirnya saya mau buat jadi garing seperti itu. Itu bisa atau tidak? Kalau saya sendiri seringnya adalah, ya tapi nggak sering sekali ya. Itu bikin pizza mie. Oh, pizza mie. Itu agak sulit atau tidak? Enggak, mudah sekali itu. Mie tinggal direbus, bumbunya campur-campur, terus nanti kasih telur, aduk rata, digoreng atau dipanggang,
udah menjadi pizza mie itu. Oke. Nah, saya masih bergulir dengan mie instan karena memang saya lihat banyak kan seperti itu. Tadi sudah ada jalan keluarnya di dalam supaya kita tidak bosan masak ya, host ya. Nah, itu adalah biskuit yang dicampur. Kedua sekarang bikin pizza dari mie. Saya kan sering melihat dari mie instan itu ada yang rasa rendang, ada yang rasanya bumbu ikan cakalang lah, ya, ada yang soto mie dan lain-lain. Nah, tapi saya sendiri pernah mencoba. Saya tidak puas tuh. Yang disebut tidak puas, ya memang ada rasanya, kayak ada rasa rendang dan lain-lain. Tapi kalau udah biasa makan rendang kan tuh lesat sekali, dagingnya berasa dan lain-lain. Tapi kalau itu kan peritil-peritil dan lain, ya cuman hanya aromanya saja. Nah, itu bagaimana saya mengolah, sedangkan saya nggak punya kulkas nih. Apa yang harus kita gantikan dari rendang, dari apa gitu misalnya? Mungkin lebih ini ya, spesifikannya adalah karena masak mie instannya berasanya kurang dapet nih kalau misalkan rasa rendangnya gitu. Mungkin maksudnya maunya adalah benar-benar diolah lagi supaya benar-benar atau kita mesti tambah bumbu kan repot. Misalnya apa nih? Apa tambah kornet atau tambah apa dan lain-lain gitu, kurang lebih kayak mungkin maksudnya dikombinasikan. Tapi tetap nanti ini ya, itu kan namanya mie kuah ya. Meskipun rendang kuah juga, apalagi soto udah pasti kuah gitu ya. Sebenarnya ya tadi boleh kornet, boleh sosis, ya terakhir ya telur tuh bisa dimacam-macamin, bisa yang cuma direbus saja atau ini dulu digoreng nanti buat taburan aja, buat diiris-iris ditabur. Bisa seperti itu ya. Nah, Chef Adi, apalagi selain dari mie instan, dari biskuit dan lain-lain yang praktis yang bisa kita olah? Jadi semuanya biar sehat juga nih, Chef, karena kan di rumah kan katanya mungkin juga karena nggak boleh, katanya karena nggak sehat. Mungkin gitu ada nggak sih resep-resep seperti masakan mungkin kangkung kah bisa diolah yang kalau saya sendiri suka bikin camilan adalah dari sayur gitu. Singkong Thailand. Singkong Thailand, kalau nggak dari labu kuning, labu parang. Iya. Bikin olahan labu kuning ala Thailand juga. Oke. Nah, mungkin nanti dengan resep-resep ini bisa ditampilkan begitu minggu lalu atau apa? Baiklah. Jadi pemirsa banyak sekali dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Bisa diolah ya. Murah juga. Itu nanti jadi makanan yang tidak membosankan. Enak. Oke, jadi nanti pemirsa di rumah kita akan dapatkan nanti resep-resep tersebut dari Chef Adi mungkin di lain waktu ya, di episode berikutnya mungkin. Betul, ya. Nanti kita akan bahas temanya yang nanti akan yang simple-simple ya. Jadi nanti kita akan buat simple-simple. Oke. Secara khusus saya kan kalau yang namanya di tempat kos, apalagi anak-anak sekarang ini jarang sekali ke dapur. Ya. Nah, sering kali kalau saya ke supermarket, saya melihat yang namanya sudah tinggal jadi saja tuh. Ada mantau, ada yang namanya chicken nugget, ada kentang goreng, macam-macam tuh yang ada di dalam supermarket itu. Yang itu yang katanya buat praktis juga, bahkan ada lumpia, terus ada yang juga yang suki-sukian yang tinggal rebus kan banyak juga ya. Kurang lebih itu bagaimana kita mengolahnya? Apakah hanya terima langsung jadi? Karena kan ada juga yang lumpia dan lain-lain tinggal goreng. Tapi terus terang, saya secara pribadi saya bilang bumbu-bumbunya itu ya tidak sedap ya. Ya, betul. Hanya rasa doang. Nah, ini bagaimana supaya mengolah yang sudah beli jadi? Apakah saya harus masukin asal kenyang? Kan orang yang namanya makan kan perlu selera, benar nggak, Empi? Betul. Nah, ya. Kalau saya pribadi kalau sukanya adalah mengacak-acak pakem yang ada. Apa tuh? Jadi misalnya berkreasi lah intinya ya, Chef. Jadi dari bahan-bahan yang sudah ada, yang sudah disedia, mungkin kita bisa tambahkan lagi dengan kreasi-kreasi yang lain seperti itu mungkin dari Chef Adi seperti itu. Dan sebenarnya nggak ada salah kok kalau misalnya memang kadang-kadang waktu kita terbatas ya untuk untuk memasak. Gitu. Apalagi di kos-kosan kan biasanya kadang dapurnya cuma satu, kita berbagi rame-rame dengan yang lain kan butuh waktu. Disiapkan, dijual yang memang udah langsung jadi. Tapi kalau sendiri memang nggak puas seperti yang Pak Kokon bilang, itu tidak rasanya kurang gitu. Ya nanti kita akan saya sendiri biasanya akan tambah, misalnya tambah bawangnya,
tambah misalnya tambah garamnya, itu sendiri saya acak-acak sendiri. Jadi intinya adalah kita harus selalu berkreasi ya chef ya. Jadi dari masakan yang sudah ada pemirsa yang bisa dibeli di supermarket atau di toko swalayan, bisa nanti di rumah bisa berkreasi sendiri. Aja ya harus terima rasanya seperti itu. Gitu. Nah, Chef Adi, ada sesuatu yang saya tanya lagi. Saya pernah lihat ya datang ke tempat kos daripada ini teman. Saya melihat dia ada kompor, memang kompor yang pakai gas kecil gitu. Kemudian dia ada microwave. Nah, makanan-makanan apa saja kalau kita masukin cuma ke microwave? Banyak. Nah, apa aja yang supaya tidak bau di dalam kamar, karena kan dia taruhnya di kamar nih, kalau dibuka dan lain-lain. Nah, tapi apakah dari microwave itu ada makanan yang memang bisa diracik dan cuma dipanaskan saja, atau biasanya sudah jadi yang tinggal dipanaskan? Ada nggak makanan-makanan seperti itu? Kalau sifatnya microwave itu hanya untuk memanaskan. Jadi memang yang sudah jadi hanya yang bisa itu saja. Jadi misalnya kita simpen tapi udah dingin, kita nggak suka masakan dingin, makanan dingin, ya kita hangatkan kembali. Oh, nggak ada yang namanya misalnya ada suatu sayur atau daging atau apa, tapi kita olah lagi, tambahin apa, taruh begitu, nggak bisa ya? Microwave dan oven tuh beda. Kalau oven tuh bisa untuk masak. Oh. Microwave tuh hanya untuk nggak, ya karena ini kan banyak sekali anak-anak muda yang salah kaprah. Karena apa-apa masuk microwave, biasanya dia berpikir microwave itu bisa digunakan juga. Biasanya microwave itu biasanya kalau buat mie instan, biasanya yang dikasih kuah doang gitu, masukin mungkin itu masih bisa kali ya chef ya? Masih, kita akalin seperti itu bisa. Tapi kalau untuk khusus tapi masak, sebenarnya fungsinya adalah ya untuk memanaskan makanan yang sudah jadi. Karena kita tidak suka makanan yang dingin misalnya. Oke. Apa tips-tipsnya untuk anak-anak yang misalnya yang praktis, yang namanya tinggal di kos atau tinggal di apartemen tapi tidak ada yang namanya koki di rumah atau ada pembantu yang membantu dia memasak? Tips dari saya ya simpel saja, karena memang kan biasanya kalau tempat kos kan dapurnya juga dapur bersama, peralatannya yang ada saja, maksudnya tidak komplit, jadi ya tipsnya pilih makanan simple. Ya, simple, sehat, pastikan sehat. Kalau memang suka dengan masak, banyak sekali, misalnya dari singkong, dari pisang, dari roti yang mau diapa-apain juga itu bisa. Yang sebenarnya kita dari biskuit juga bisa. Intinya sebenarnya masakannya apapun bisa kita buat, yang simple-simple, tinggal bagaimana kita berkreasi aja sih Pak Kokon ini. Untuk masalah selera kan itu nanti ya kalau semakin belajar pasti akan tahu lah nanti posisinya seperti apa gitu. Ada lagi Chef? Mungkin saya mau tanya juga, bagaimana cara memulai orang belajar mencintai dan mau masak? Kalau saya secara pribadi, saya nggak suka masak. Nah, itu gimana? Kan supaya menggugah nih daripada sahabat-sahabat Eljon. Tips-tipsnya gimana? Sehingga ya chef ini juga katanya, saya dulu nggak suka masak. Nah, terus bagaimana? Dari peristiwa yang dulu tuh saat kemah waktu SD itu, saya ditugaskan untuk masak. Oh gitu. Pas masak sampai belanja segala, yang bahan-bahan juga saya menentukan waktu itu. Percayakan duitnya kasih saya, suruh belanja. Padahal saya belum pernah masak sama sekali. Waktu itu saya coba bikin gulai telur. Dari pengalaman itulah mulai akhirnya jadi terbentuk. Saya kasih ibu guru saya waktu itu yang suruh cicipin, saya kasih masalahnya. Dia bilang enak sekali gitu. Di situ ada rasa senang, terus pengen mencoba lagi ya, mencoba lagi masakan-masakan berikutnya. Oke. Baiklah Sobat Eljon TV, demikianlah untuk Pesona Kuliner Nusantara, masakanmu, karaktermu untuk hari ini sudah selesai ya Chef dan Pak Kokon, terima kasih. Baiklah, demikianlah Sobat Eljon TV, sesi tanya jawab pada hari ini kita selesai untuk masakanmu, karaktermu. Kita jumpa lagi di episode berikutnya di Eljon TV. Sampai jumpa. Hai, sampai jumpa. So, saya Mawar Salem, pamit undur diri. Ada kamera nih. So, gimana nih kalian? Pasti udah pada nonton semua kan? Karena kalian udah nonton, berarti kalian harus like and subscribe ya. See you!